Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Saya Ivena Devira Sally Arianti dengan NIM 2052231 Saya Aromat Nakumala dengan NIM 205231302. Saya Laila Wakidatun Fitriani dengan NIM 205231304. Saya Hasim As'ari dengan nomor NIM 205231305. Kelompok kami akan menjelaskan tentang harta dan cara mendapatkannya. Definisi al-mal atau harta. Menurut Ibnu al-Atsir, kata al-mal awalnya untuk arti emas atau perak. Lalu, pada perkembangannya digunakan untuk setiap sesuatu yang dimiliki meskipun bukan berupa emas atau perak. Kata al-mal lebih sering digunakan oleh bangsa Arab yang artinya unta, karena unta sebagai harta yang paling banyak dimiliki oleh bangsa Arab saat itu. Menurut mazhab Hanafi adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan bisa memiliki dan dikuasai. Jadi, menurut mazhab Hanafi, sesuatu bisa dikatakan sebagai harta jika telah memiliki dua asas, yaitu 1. Bisa dimiliki dan dikuasai, 2. Bisa dimanfaatkan. Menurut Ibnu Abidin adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia yang bisa dimiliki dan disimpan sampai saat dibutuhkan. Tetapi, definisi ini dibantah oleh Wahbah Suhaili dengan alasan definisi Ibnu Abidin tidak komprehensif karena ada barang yang termasuk harta tapi tidak bisa disimpan lama seperti sayuran. Menurut jumhur ulama, kata al-mal adalah sesuatu yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkannya, yang mana diwajibkan untuk menggantinya bila merusakkannya atau menghilangkannya. Kesimpulannya bahwa mazhab Hanafi tidak mengakui eksistensi manfaat sebagai harta, tetapi sebagai hak milik karena tidak ada bentuk nyatanya. Sedangkan jumhur ulama mengakui eksistensi manfaat sebagai harta karena tujuan utama seseorang memiliki harta adalah manfaatnya, bukan setnya. Klasifikasi al-mal menurut fuqaha. 1. Boleh atau tidaknya penggunaan menurut syariat. 2. Tetap atau tidaknya suatu harta pada tempatnya. 3. Sama atau tidaknya individu dan partikel suatu harta dengan harta lain. 4. Berkurang atau tidaknya zat suatu harta setelah pemakaian. Hak cipta dalam perspektif hukum Islam. Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan definisi hak kekayaan intelektual menurut Fatwa MUI nomor 1 Munas MUI 15/2005 adalah kekayaan yang timbul dari hasil pikir otak yang menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi hukum atas pengakuan hak milik sebagai harta adalah A. Hak cipta adalah termasuk hak milik pribadi. Dengan demikian, maka syariat melindungi hak cipta dari segala tindakan yang melanggarnya. B. Pemilik hak cipta diperbolehkan untuk mentasarufkan haknya seperti menjual atau memberikan hak cetak kepada penerbit tertentu. C. Hak cipta dimiliki oleh penciptanya atau penemunya dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya jika sang pemilik wafat. D. Perbuatan mencetak, memperbanyak, menerjemah karya tulis tanpa seizin pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat. Harta dalam ekonomi Islam. Islam memandang harta dengan cara acuan akidah, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat, dan hak milik. Pandangan demikian bermula dari landasan iman kepada Allah.
dan bahwa dialah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Manusia sebagai makhluk ciptaannya karena hikmah ilahiyah. Hubungan manusia dengan lingkungannya diiban, sekaligus manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang. Kalau harta seluruhnya adalah milik Allah, maka tangan manusia hanyalah tangan seluruh untuk jadi khalifah. Maksudnya manusia adalah khalifah-khalifah Allah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu. 3 asas pokok tentang harta dalam ekonomi Islam. Allah Maha Pencipta. Allah adalah pemilik semua harta yang sesungguhnya dan mutlak. Iman kepada hari akhir. Islam tidak memandang rendah harta kekayaan dan juga tidak memandangnya sebagai penghalang untuk mencari derajat yang tertinggi dan taqarrub kepada Allah. Tetapi harta dianggap sebagai salah satu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat manusia dan wajib disyukuri. Bahkan dalam Al-Quran penyebutan harta seringkali menggunakan kata khair yang berarti baik. Harta juga disebut dalam Al-Quran sebagai perhiasan dunia, yaitu sebagai bekal bagi manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia. Jadi, manusia tidak perlu menghindari harta karena bukan selamanya harta itu bencana bagi pemiliknya. Di sisi lain, harta bukanlah sebagai alat untuk bersenang-senang semata, namun harta juga merupakan ujian kenikmatan dari Allah. Syariat Islam menganjurkan manusia untuk berusaha mendapatkan harta yang halal dengan usaha yang halal juga, dan sebaliknya, melarang harta yang haram yang diperoleh dari usaha yang haram. Bahkan, suatu usaha untuk mendapatkan harta yang halal itu dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah dan akan diberi pahala serta ampunan. Cara memperoleh harta dalam Islam. Menurut Hanafiyah, bahwa harta mesti dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta. Maka manfaat menurut Hanafiyah tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik. Hanafiyah membedakan harta dengan milik, yaitu 1. Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. 2. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain. Maka menurut Hanafiyah yang disebut harta hanyalah sesuatu yang berwujud. Unsur-unsur harta. Menurut para fuqaha bahwa harta bersendi pada 2 unsur. Unsur aniyab dan unsur uruf. Yang kedua, harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Maka manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tapi termasuk milik atau hak. Kemudian unsur uruf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali manfaatnya, baik manfaat madiyab maupun manfaat maknawiyab. Harta itu merupakan salah satu sendi dalam kehidupan manusia, maka Allah memerintahkan manusia untuk memperolehnya secara halal. Seseorang berusaha mencari karunia Allah dengan sekuat tenaganya, maka Allah meminta kepada orang tersebut untuk memohon kepada Allah kiranya Allah melimpahkan karunia-Nya itu dalam bentuk rizki. Jika telah berusaha memperoleh rezeki Allah dan telah meminta pula perkenaan dari Allah, maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki oleh manusia bagi menunjang kehidupannya secara garis besar ada 2 bentuk, yaitu yang pertama memperoleh harta tersebut secara langsung. 11
dari mendapatkan harta yang baru sebelum menjadi milik oleh siapapun adalah menghidupkan atau menggarap tanah mati yang belum dimiliki atau yang disebut ilya al-mawad. Yang kedua, pemerolehan harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui suatu transaksi. Kedua cara memperoleh harta ini harus selalu dilakukan dengan prinsip halal dan baik agar pemilikan kekayaan tersebut diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pemanfaatan harta dalam surat Al-Maidah ayat 17 yang artinya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ia menciptakan apa yang Ia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Dari Imam Bukhari nomor 6446 dan Muslim nomor 1051. Tentang penggunaan harta yang telah diperoleh itu, ada beberapa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Yang pertama, untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an pada surat Al-Mursalah, kamu dengan enak dengan apa yang telah kamu kerjakan. Walaupun yang disebutkan dalam ayat ini hanyalah makan dan minum, namun tentunya yang dimaksud di sini adalah semua kebutuhan hidup seperti pakaian dan perumahan, serta lainnya. Hal ini berarti Allah menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup di dunia. Yang kedua, untuk memenuhi kewajibannya terhadap Allah. Kewajiban kepada Allah itu ada dua macam, yaitu yang pertama kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama, seperti keperluan membayar zakat, nazar, atau lainnya. Yang kedua, kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga, yaitu istri, anak, dan kerabat. Yang ketiga, dimanfaatkan bagi kepentingan sosial pun semua orang dituntut untuk berusaha mencari rezeki, namun yang diberikan Allah tidaklah sama untuk setiap orang. Ada yang mendapat banyak sehingga melebihi keperluan hidupnya sekeluarga, dan ada pula yang mendapat sedikit dan kurang dari keperluannya. Sebab-sebab kepemilikan. Menurut para ulama, ada 4 cara pemilikan harta yang disyaratkan Islam, yaitu 1. Harta yang mubah, 2. Melalui transaksi yang dilakukan melalui lembaga badan hukum, 3. Melalui peninggalan seseorang, harta warisan, atau ahli waris, 4. Hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang. Sedangkan menurut pasal 18 kompilasi hukum ekonomi syariah, benda dapat diperoleh dengan cara 1. Pertukaran, 2. Pewarisan, 3. hibah, 4. jual beli, 5. lukhadah atau barang temuan, 6. wakaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.